Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tapi Allah memandang hati kalian, perbuatan kalian. Jadi hal yang paling penting bagi kita adalah bagaimana memperbagus hati kita, memperbagus amal perbuatan kita, bagaimana wajah kita, bagaimana pakaian kita, bagaimana harta kita. Tentu penting untuk kita upayakan, namun bukan hal yang utama di dalam pribadi orang-orang yang beriman. Bagaimana bagusnya hati itu yang paling utama. Dan ini yang menjadikan seseorang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Keberadaan Julaibib ini tidak dianggap oleh orang-orang karena Julaibib sebagaimana namanya, ia pendek, kulitnya hitam, tidak berharta, sehingga pakaiannya pun apa adanya, kusam, kumal. Bahkan ia tidak jelas nasabnya, anaknya siapa, dari keturunan siapa, dari suku apa, tidak ada yang mengetahuinya. Bisa jadi mungkin karena Julaibib bentuknya begitu, bisa jadi mungkin ditinggal oleh orang tuanya sehingga dia menggelandang di Madinah. Kemanapun Julaibib pergi, orang-orang tidak begitu menghiraukannya, bahkan menghindarinya. Tapi hidayah yang ada di dalam hati Julaibib menjadikan ia menjadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena ia tidak punya rumah, setiap hari Julaibib sering berada di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tinggalnya di situ, tidurnya di situ. Suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati Julaibib, menyentuh pundaknya dan berkata, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib mendengar pertanyaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tersenyum pula menjawab, "Wahai Nabi, adakah orang tua yang rela anaknya menjadi istri saya?" Julaibib menjawab dengan tersenyum, menandakan bahwa Julaibib memang menikmati hidupnya seperti itu. Dia tidak marah dengan keadaan. Dia tidak menggerutu dengan keadaannya begitu. Nabi pun tersenyum mendengar jawaban Julaibib. Memang benar kalau ditimbang-timbang siapa orang tua yang mau mempunyai menantu Julaibib yang keadaannya begitu. Tampan tidak, kaya tidak, keturunan orang terhormat juga tidak. Esok harinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati Julaibib lagi dan bertanya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Jawaban Julaibib sama dengan yang kemarin. "Wahai Nabi, adakah orang tua yang rela putrinya menjadi istri saya?" Dengan tersenyum pula, Nabi pun tersenyum pula. Esoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, tidakkah kau ingin menikah?" "Wahai Nabi, adakah orang tua yang rela putrinya menjadi istri saya?" Ketika pertanyaan dan jawaban yang ketiga ini, Nabi Muhammad SAW tidak sekedar bertanya, tapi langsung menggamit tangan Julaibib dan diajak menuju rumah seorang pemimpin di Ansor dan mendatangi rumahnya lalu berkata kepada tuan rumah,
aku datang kemari ingin menikahkan putrimu. Maka ayahnya mendengar itu senang sekali. Kebaikan dan keberkahan bagi kami. Terima kasih ya Rasul. Kalau engkau melakukan itu tentu menjadi cahaya bagi temaram rumah kami. Tapi bukan untuk aku, tapi untuk Julaibib. Kaget ayahnya. Untuk Julaibib, kalau begitu mohon maaf saya harus bermusyawarah dengan keluarga dulu. Lalu suaminya masuk ke dalam rumah, musyawarah dengan istrinya. Di dalam istrinya, ketika mengetahui maksud Nabi Muhammad SAW yang datang ke rumahnya untuk meminta anaknya untuk dinikahkan dengan Julaibib, istrinya menjawab dengan keras, untuk Julaibib. Tentu saja istrinya tidak setuju. Putri satu-satunya, putrinya yang cantik itu menikah dengan Julaibib. Anaknya yang mendengar perdebatan itu tiba-tiba mendekati orang tuanya dan berkata, wahai ayah dan ibu, siapakah yang meminta? Yang meminta adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau yang meminta Nabi Muhammad, sami'na wa ta'na, saya taat. Sebab saya yakin tidak mungkin Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW menjerumuskan kami. Jawaban anaknya ini membuat kedua orang tuanya akhirnya merelakan putrinya yang mau dinikahkan dengan Julaibib. Sahabat dimanapun berada, setelah Julaibib dinikahkan dengan putri seorang pemimpin Ansor ini, pada hari yang sama terjadi peperangan yang mengharuskan para pemuda, para lelaki untuk berangkat ke medan perang. Julaibib sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang taat kepada Allah dan Rasulnya berangkat menuju medan perang. Di dalam peperangan itu ternyata Julaibib meninggal dunia. Seusai perang, ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW mengevakuasi para sahabat yang syahid dan mengumpulkan itu, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat yang mengevakuasi para sahabat yang syahid itu, tidakkah engkau kehilangan seseorang? Para sahabat melihat beberapa sahabat yang syahid, lalu tidak wahai Nabi, tidak, ini sudah kami evakuasi semuanya. Nabi mengulangi pertanyaan kembali. Tidakkah engkau kehilangan seseorang? Dilihat lagi. Tidak Nabi. Nabi mengulangi pertanyaan yang ketiga. Tidakkah engkau kehilangan seseorang? Tidak wahai Nabi. Para sahabat sudah mulai gusar. Siapa ini yang kehilangan? Ini semua sudah lengkap. Termasuk yang meninggal sudah lengkap. Tapi aku kehilangan Julaibib. Maka para sahabat serentak mencari Julaibib. Oh iya Julaibib. Ternyata Julaibib. Dicari dan ternyata Julaibib sudah meninggal di dunia. Terkapar di sebuah tempat yang di sekitarnya ada 7 orang kafir. Yang mati, yang tewas berarti Julaibib sudah membunuh 7 orang kafir itu. Wahai Nabi, ini Julaibib. Nabi Muhammad SAW mendekati Julaibib dengan wajah penuh duka. Nabi Muhammad SAW lalu memangku kepala Julaibib yang bercucuran darah. Nabi Muhammad SAW lalu berkata, aku bagian dari Julaibib dan Julaibib bagian dari diriku. Lalu Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengurus jenazah Julaibib, dibantu para sahabat yang lain hingga memakamkannya. Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata. Julaibib akan menikah atau sudah baru saja menikah, tapi bidadari surga kata Nabi Muhammad SAW sudah tidak sabar menunggu Julaibib. Sahabat dimanapun berada, betapa Julaibib yang secara fisik penampilannya begitu tidak dianggap oleh orang-orang, bukan golongan orang yang berpunya,
tapi karena ketaatannya kepada Allah, hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatannya sesuai dengan ketaatan hatinya, maka Julaibib betapa punya nilai di hadapan Allah, punya nilai di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya tempat khusus di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menginspirasi kita untuk senantiasa memperbaiki hati kita tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amaliah kehidupan kita setiap hari tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bernilai berharga di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.